neraka, tetap aja nggak ada orang yang pergi dari performance itu. Hey guys, it's Nessie, and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Apalagi untuk kalian yang suka membahas teori konspirasi, welcome to Nerorist. OG Nerorist pasti udah gak asing dengan teori-teori konspirasi yang berhubungan sama dunia musik. Sebelumnya di Neror kita juga pernah membahas tentang pengakuan salah satu rockstar pertama bahwa untuk mencapai ketenarannya, dia harus menggadaikan jiwanya kepada iblis. Itu cerita siapa? Yes, Robert Johnson. Tapi Robert Johnson bukanlah satu-satunya musisi legendaris yang mengaku telah menjual jiwa mereka kepada iblis. Salah satu yang paling terkenal adalah Bob Dylan. Coba kalian dengerin kata-katanya sendiri. To bargain with it, a long time ago, and I'm holding up my hand. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? With the chief commander. On this earth? And this earth, and then in a world we can't see. Apakah benar informasi-informasi seperti barusan kerap mengganggu orang-orang beragama, apalagi mereka yang merasa bahwa simbolisme-simbolisme satanisme yang kerap menjadi semakin populer itu bukanlah hanya gimmick marketing atau kebetulan, melainkan bukti bahwa industri musik dan artis-artis terbesarnya dikontrol dan menyembah iblis. Apakah kalian percaya, Neroris? Coba komen. Tapi malam ini kita akan bersama-sama melihat bukti-bukti yang paling mengerikan. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Kalau kalian mau, nanti kita bisa bikin Neror yang menunjukkan simbolisme-simbolisme satanis di video-video klip, interview, dan lain-lainnya. Tapi hari ini kita akan membahas konser-konser modern yang membuat publik ketakutan dan bertanya-tanya akan maksud atau tujuan dari penampilan-penampilan ini. Kita akan mulai dengan Sam Smith. Aku yakin kebanyakan dari kalian tahu siapa itu Sam Smith. Once upon a time, Sam Smith mengeluarkan banyak banget lagu-lagu galau yang menemani banyak dari kita juga. Lagu-lagu enak kayak Not the Only One, Too Good at Goodbyes, and of course Stay With Me. Itu lagu kayak gak stop di radio, di mall, dimanapun. Dan masih banyak lagu-lagu lainnya. Nah, Neroris, mungkin kalian sudah sempat melihat bahwa pada 27 Januari 2023 ini, Sam Smith merilis sebuah album baru. Album keempatnya yang bernama Gloria. Dan lagu terbesar dari albumnya so far adalah Unholy, yang mungkin kalian juga sempat denger di mana-mana. Saking hitsnya Unholy, Sam Smith tuh sampai berhasil mendapatkan Grammy di tahun 2023 ini. However, dari awal dirilisnya Unholy, banyak banget fans-fans lama Sam Smith yang suka of course kayak Stay With Me, but when you call me baby, I know I'm not the only one. Shock guys begitu ngelihat Unholy, karena seakan Sam Smith tuh kayak diputer 180 derajat. Mungkin ini adalah sebuah trik agar dia stay relevant, biar kayak diomongin di mana-mana. Tapi memang perbedaannya itu sangat jauh. Ini Sam Smith sebelumnya dan ini Sam Smith Unholy. Nah, mulai April 2023 lalu, Sam Smith ini konser kan guys. Konser tunggal dia itu berjudulkan Gloria the Tour. Diadakan di Amerika, Eropa, dan Asia juga. Ternyata seremnya Unholy itu dibawa ke konser dan turnya. Banyak banget fansnya yang sadar dan jadi gak nyaman ketika melihat banyak banget serangkaian act atau aksi yang menyerupai pemujaan setan. Selain itu, Sam Smith juga mengenakan kostum yang mirip sama kostum iblis. Terlebih lagi di akhir lagu Unholy, dia tuh menunjukkan hand sign atau isyarat tangan yang menunjukkan sebuah simbol di tangannya. Dan simbol itu, coba kalian lihat simbol apa guys? Sebelumnya, Sam Smith juga sempat ramai banget ketika dia perform bareng Kim Petras di Grammys 2023. Karena banyak banget orang yang merasa bahwa performance-nya tuh evil dan demonic. Dia pakai topi bertanduk, bawa tongkat, bikin lambang-lambang aneh. Konsep panggungnya juga merah, hitam, dan banyak api yang berkobar. Serem gak guys? Bahkan kalau misalkan kalian nonton performance dia di Grammys yang Sam Smith and the Kuntilanak gitu guys, yang backup dancernya semua, ada bagian di mana Kim Petras itu bilang Balenciaga dan di belakang tuh ada api yang keluar gitu.
Dan seperti yang kalian tahu, ada teori konspirasi sendiri tentang Balenciaga yang berhubungan dengan iblis bernama Baal. Ingat nggak? Kita pernah bahas bareng-bareng juga di Neror. Gimana menurut kalian guys? Apakah Sam Smith cuma mencoba untuk menjadi sosok kontroversial agar tetap relevan? Atau memang dia memperingatkan dan menunjukkan bahwa dia mempersembahkan hidupnya untuk iblis? Coba komen di bawah. Next. Next ada Lil Uzi Vert. Kenapa aku bacanya pakai bahasa Jerman? Lil Uzi Vert, Samir Bazelwood. Oh ternyata namanya tuh susah, makanya dia punya stage name, nama panggung Lil Uzi Vert. Namanya aja Lil Uzi Vert. Belum kita ngomongin perawakannya yang emang jelas ya, rada-rada satanik gimana gitu dengan tato salib terbalik dan lain-lainnya. Dan namanya sendiri kalau misalkan kalian dengerin, rada-rada kayak Lil Uzi Vert. Lil Uzi Vert pertama dikenal publik setelah merilis single debutnya Money Longer. Dia juga punya beberapa mixtape yang cukup sukses, Love is Rage, dan lain-lain. Nah, di Wireless Festival 2018, Lil Uzi Vert itu membawakan 12 lagu. Tapi yang menarik perhatian publik itu malah bagian dimana dia ngomong langsung sama penonton. Kata-katanya itu dirasa publik sebagai curhat atau curahan hati yang berbasis fakta. Dan ini yang dia katakan. Before everybody starts screaming and saying, oh, like I told y'all earlier, you must have entered the rapture. And if ain't nobody flying up to heaven right now, obviously all y'all is going to hell right with me. So, let's get it. Serem banget gak sih guys? Banyak banget fans yang bilang bahwa ini tuh dia udah nunjukin ke kita semua, ke semua orang yang ada di sana, dia tuh siapa dan apa. Bahkan diperingatin bahwa mereka akan dibawa ke neraka. Tetap aja gak ada orang yang pergi dari performance itu. Ngeri banget, dia bahkan bilang kayak kalian udah tahu itu lagunya tentang apa, lagunya akan berdampak apa, tapi kalian tetap dengerin. Berarti emang kalian mau kan jadi bagian dari gengnya dia yang akan pergi ke neraka. Gimana menurut kalian kata-katanya Lil Uzi Vert ini? Apakah hanya sebuah kiasan atau memang dia mengatakan yang sebenarnya? Coba komen di bawah. Next. Next ada Rihanna. 12 Februari tahun 2023 lalu, Rihanna mengejutkan dunia ketika dia melakukan comeback nih kalau di K-pop ngomongnya ya. Setelah hiatus yang sangat lama dari dunia musik. Dan comebacknya tuh nggak main-main, langsung di halftime show-nya Super Bowl 2023. Pertunjukannya semakin fenomenal ketika dia juga mengumumkan bahwa dia dan A$AP Rocky akan memiliki anak bersama. Tapi ternyata nggak cuma performance Rihanna yang cukup fenomenal yang menarik perhatian publik, tapi banyaknya teori yang muncul akan hal-hal yang disembunyikan dari performance ini. Di penghujung aksi panggungnya First So Long, di waktu yang sangat-sangat lama, Rihanna menunjukkan tangannya yang membentuk segitiga. Lambang ini dari dulu dikaitin sama lambang Illuminati. Bahkan di awal-awal teori konspirasi Illuminati itu populer banget ketika aku kayak masih SMP deh kayaknya. Bukti pertama yang ditunjukkan bahwa artis-artis ini semua adalah pemuja iblis adalah lambang tangan itu. Nah tapi Diamond Hand dipopulerkan sama Jay-Z juga merupakan lambang dari agensinya dia, Roc Nation. Tapi bukan berarti itu terlepas dari teori konspirasinya, karena emang dari dulu dikatakan bahwa Jay-Z itu malah leader, salah satu pemimpin dari artis-artis yang memuja iblis. Apakah benar Jay-Z dan istrinya Beyonce adalah bagian dari Illuminati? Coba kalian komen di bawah. Tapi kita bahas juga Beyonce. Beyonce itu udah berkarir 26 tahun, The Queen Bee. Dan dari dulu dia tidak lepas dari teori konspirasi yang menghubungkan dia dengan Illuminati. Nah, teori itu juga tidak akan mati, karena somehow selalu ada hal-hal baru yang meyakinkan orang-orang bahwa Beyonce ataupun Jay-Z itu memang terhubung dengan iblis. Tahun ini, Beyonce memulai tour barunya, Renaissance World Tour. Tour yang sangat-sangat anticipated, ditunggu banyak banget fans, dengan konsep